Oke. Jadi kurang lebih saat menjelaskan ke nasabah adalah fungsi asuransi itu ada 3. Oke. Yang paling basic adalah kesehatan. Nah, yang kedua adalah proteksi income, yang ketiga aset creation atau warisan. Oke. Nah, kenapa sih kesehatan terpaling bawah? Karena harga rumah sakit, obat-obatan dan lain-lain semakin lama semakin mahal. Nah, ini teman-teman boleh pakai BPJS, tapi ini mah biasanya untuk rakyat yang tidak mempunyai uang ya teman-teman ya. Jangan kita ambil haknya orang-orang miskin. Nah, kita pakai aja black card. Oke. Nah, black card nanti ada videonya, kita jelasin black card. Oke. Kalau orang udah punya ini, kalau ada yang bilang, saya udah punya asuransi dari Allianz, Generali atau manapun atau Prudence sekalipun, oh bagus, artinya kamu sudah punya yang paling basic, yang paling harus terutama harus punya itu udah kamu udah punya, keren banget. Nah, nanti kalau kamu ada duit lebih, yang udah ada income lebih, cash flow-nya udah enak, kamu harus punya yang namanya proteksi income. Apa itu proteksi income? Proteksi income adalah proteksi yang memproteksi income kita saat terjadi resiko, entah itu kita sakit kritis atau meninggal dunia, itu ada di sini teman-teman ya. Kenapa sih kok income kita harus diproteksi saat kita terjadi resiko? Nah teman-teman, kalau kita saat sakit kritis tuh ya, kita seperti berhadapan dengan gunung es. Oke, gunung es itu bisa di lautan, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, waktu kita sakit kritis itu sama persis kayak gini. Ada biaya yang kelihatan, ada biaya yang nggak kelihatan. Biaya yang kelihatan ini adalah biaya-biaya rumah sakit. Nah, orang itu biasanya cuma mikirinnya ini. Memang ini penting juga. That's why kita harus punya black card atau BPJS yang bisa mengcover tagihan rumah sakit. Tapi banyak yang melupakan biaya yang nggak kelihatan ini. Apa itu? Cicilan rumah, cicilan mobil, uang sekolah anak, obat-obatan, suster, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman yang membuat hampir banyak keluarga di Indonesia atau di seluruh dunia itu bangkrut. Jadi salah satu penyebab kebangkrutan itu ada ini teman-teman, biaya yang gak kelihatan saat kita terjadi resiko sakit kritis. Tadi apa? Biaya sekolah, listrik, ya, cicilan, terus apa, makan, obat-obatan, vitamin. Nah, kita mau ke luar negeri, mau ke Singapura juga, di rumah sakit Singapura mah di cover sama black card. Tapi tiket pesawat, hotel kan nggak di cover sama black card. Nah, makanya kita juga butuh ini yang ada di sini, yang itu loh yang tidak kelihatan. Nah, jadi kalau kita punya ini proteksi income, maka akan langsung cair uang pertanggungan sejumlah sekian untuk bisa mengcover biaya-biaya yang di sini. Nah, untuk membeli proteksi income itu nggak bisa sembarangan beli. Ada hitungannya. Gimana cara ngitungnya? Minimal, saya bilang minimal itu adalah 5 kali income. 5 tahun income kita, misalnya 1 bulan income-nya 10 juta, berarti setahun kan 120 juta. Nah, minimal proteksi penyakit kritis yang kita punya adalah 600 juta. Kenapa harus 600 juta? Kenapa harus 5 kali income? Karena saat kita terjadi resiko sakit kritis itu biasanya masa-masa paling gawat adalah 5 tahun ke depan. Entah kita akan pass away atau kita akan bisa bertahan hidup. Oke? Nah, tapi masa-masa 5 tahun ke depan itu masa-masa yang kritis. Kalau kita punya 600 juta ini, at least kita punya pegangan bisa buat biaya hidup selama 5 tahun ke depan meskipun kita nggak bisa kerja. Oke, nah tapi ingat ini adalah kalau misalnya kita sakit kritis, biaya sehari-hari itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah kalau bertambah berarti 600 juta ini bisa habis dalam waktu kurang dari 5 tahun. Makanya saya bilang ini minimal teman-teman. Jadi kalau bisa lebih maksimal ya bagus. Minimal kalau misalnya minimal ya ini segini cukup. Gitu ya teman-teman ya. Nah kalau yes, tapi kan kalau misalnya seandainya saya beli proteksi penyakit kritis, kalau sampai meninggal saya nggak pernah sakit kritis, gimana? Tenang aja, meskipun teman-teman nggak pernah sakit kritis sampai meninggal nanti, produk yang kita punya untuk proteksi income ini mengcover juga, cair juga kalau kita meninggal dunia. Jadi dia nggak hangus. Mana yang terjadi lebih dahulu, sakit kritis atau meninggal dunia? Nah, teman-teman, itu kerennya produk kita. Dan bahkan dengan peluncuran Prutop yang luar biasa,
ya nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya, itu mah nggak ada lawan lagi teman-teman ya, luar biasa banget. Jadi kita harus punya yang namanya proteksi income teman-teman ya, untuk memproteksi yang biaya-biaya nggak kelihatan ini. Oke. Nah yang terakhir, kalau teman-teman mempersiapkan warisan untuk anak istri, kalau misalnya anak-anak masih kecil dan semua dalam satu keluarga itu tanggung jawabnya ada di kita gitu ya. Biasanya nih kalau misalnya suami-suami yang istrinya nggak kerja, cuma terus anaknya masih kecil-kecil, itu wajib juga punya ini juga ya teman-teman ya. Nah bukan karena kita akan meninggal, tapi anak istri harus tetap hidup. Oke, jadi siapa aja sih yang sebenarnya butuh asuransi kesehatan ini? Semua, dari bayi sampai kakek nenek itu wajib punya asuransi kesehatan. Lalu siapa yang wajib punya proteksi income? Orang yang sudah bisa menghasilkan income itu wajib punya proteksi income. Siapa yang wajib punya aset creation atau warisan? Semua pencari nafkah utama dalam keluarga wajib menyiapkan warisan teman-teman ya. Terserah kalau sudah menyiapkan warisan dalam bentuk rumah, deposito dan merasa cukup ya boleh. Tapi ingat, deposito rumah itu nggak bisa langsung dicairkan, nggak bisa begitu mudahnya dijual. Nah makanya kita juga harus siapin yang liquid juga. Apa yang paling liquid dan yang paling murah? Ya asuransi. Nah ingat teman-teman, produknya tadi kalau kesehatan jual produk apa? Black Card. Kalau proteksi income kita jualnya ISCC CCB 61. Kalau warisan kita jualnya Pro Linktem. Udah cuman ini aja yang kita jual, Black Card, ISCC CCB, Pro Linktem. Oke. Nah kalau Pro Linktem mah nggak usah pusing-pusing. Pro Linktem mah kalau kita meninggal cair uang pertanggungan meninggal dunianya. Dah nanti kita akan belajar Black Card sama ISCC sama CCB 61. Oke. Oke, nantikan saya di next video.